wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Ratnasari. Saya seorang guru di Sekolah Dasar SDN Rocek 2. Tepatnya berada di Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Di sekolah saya terdapat banyak siswa-siswi yang mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Ini adalah sekolah saya di mana saya mengajar, yaitu di SD Negeri Rocek 2. Sekolah ini merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 1972. Tepatnya ini berada di Kecamatan Cimanuk, yaitu di Desa Rocek yang berada dekat dengan Jalan Stasiun Kaduk Kacang. Sekolah ini berdekatan dengan SDN Rocek 1. Setiap pelajaran dimulai, kita dibiasakan membaca doa terlebih dahulu. Setelah membaca doa, kemudian absensi dan membacakan tujuan pembelajaran, serta persepsi kepada siswa. Sebelum kita belajar, kita ice breathing dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu berdiskusi dengan baik mengenai asal-usul dan ciri anak Indonesia. Tapi sebelum itu, coba Bu Guru mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Aku ingat kemarin tentang menyemaskan aku anak Indonesia. Oke. Dalam pembelajaran berlangsung, siswa diminta 5 orang untuk maju ke depan membacakan teks materi pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian diberi waktu membaca kembali, dan setelah itu siswa menulis soal serta menjawabnya. Anak-anak, silahkan baca ulang kembali, kemudian jawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Ditulis di buku masing-masing, kemudian jawab pertanyaannya. Boleh diberi waktu 5 menit untuk membaca ulang kembali. Silakan baca ulang kembali. Baca dulu di dalam hati. Baca dulu, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca ulang. Silakan dibaca dulu. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, seringkali terlihat ada siswa yang tidak menulis dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mencoba menciptakan momen aha kepada siswa tersebut. Kemudian, saya mendekatinya dan bertanya, kenapa tidak menulis? Kenapa ini? Oh, belum menulis? Ternyata siswa tidak mau menulis karena rendahnya kepercayaan diri, yaitu merasa tulisan tidak bagus, sering membandingkan dengan temannya, pernah dimarahi, dan berpikir bahwa menulis tidak bermanfaat untuk di masa depan, serta kurangnya pembiasaan diri jadi terasa berat dalam menulis. Kemudian saya memberikan ruang untuk menulis sedikit demi sedikit. Dimulai dari mengajak mereka menulis tentang hal yang disukai
seperti makanan favorit, game, dan lain-lain. Jangan dulu berfokus pada ejaan dan struktur bahasa, fokuskan terlebih dahulu pada keberanian untuk menulis. Gunakan teknik menulis free writing, menulis bebas tanpa berhenti selama 5 menit, apapun isinya. Gunakan gambar dan siswa diminta menulis cerita. Kemudian siswa diminta menjawab pertanyaan yang sudah ditulis jawabannya masing-masing. Coba Bu Guru mau tanya. Nomor 1, sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Sejak kapan? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia lahir pada 28 Ya, betul. Hebat sekali Bimo. Tepuk tangan untuk Bimo. Ada yang tahu apa yang disebut dengan lingua franca? Wah, Atila sudah tahu. Coba apa jawabannya? Lingua franca adalah bahasa hubungan atau bahasa menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Siap, betul sekali. Kemudian siswa diminta menulis perasaannya masing-masing pada kartu yang sudah disediakan. Dan sekarang dia bisa menulis perasaannya sendiri dengan percaya diri. Baik dan rapi, dan juga dia bersemangat dalam menulis. Dia juga menuliskan perasaannya yang dia rasakan setelah pembelajaran berlangsung. Dalam kartu lingkaran terlihat bahwa menurutnya menulis itu menyenangkan dan menguntungkan. Kemudian saya mengajak teman sejawat untuk menceritakan kepada kepala sekolah. Akan tetapi kepala sekolah berhalangan hadir karena beliau sedang sakit. Jadi beliau digantikan oleh guru senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama ikuti penjelasan tentang momen AHA. Kepada Ibu Dedeh dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Momen AHA adalah saat seseorang tiba-tiba menyadari pemandangan baru, wawasan yang signifikan seringkali terkait dengan pemecahan masalah atau penemuan sesuatu yang baru. Misalkan seorang siswa yang menemukan sesuatu yang baru, pembelajaran yang menurutnya, oh ini bisa, aha, saya bisa. Tapi itu bukan berupa singkatan, tapi merupakan seruan. Menurut saya, momen AHA ini begitu berkesan, yaitu awalnya ketika saya melihat siswa yang tidak ingin menulis merasa bosan menulis, kemudian ketika setelah diberikan momen AHA, dia jadi mau menulis dan menulisnya dengan begitu rapi, dan dia juga terlihat begitu bersemangat. Dan dia sekarang menjadi sangat aktif dan mempunyai kepercayaan diri. Untuk meningkatkan momen AHA di masa depan, kita bisa dilakukan dengan bertanya ke banyak teman, mencari hal-hal yang baru, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mencari jawaban. Juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Halo, perkenalkan, nama saya Atila. Awalnya saya merasa bosan dan tidak mau menulis. Namun setelah diberi momen AHA, saya jadi lebih semangat dan jadi lebih percaya diri. Jadi saya bisa deh. Saya Bu Jijah, rekan kerjanya Bu Dede. Kegembiraan dan kepuasan setelah mendapatkan momen AHA, peserta didik lebih percaya diri dan itu menginspirasi saya untuk menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari Ibu Dede Hafnasari. Momen AHA ini sangat menginspirasi saya sehingga bisa diterapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru haruslah mengajar dengan hati, mendidik tanpa takut, dan momen berharga itu akan diingat sepanjang masa. Demikian praktik baik yang saya lakukan ini, yaitu tentang momen AHA. Semoga bisa menjadikan putra-putri kita, siswa-siswi kita menjadi lebih percaya diri, dan semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.